العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بك بخير أجمعين أما بعد. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, pengurus fardu kifayah, guru-guru ngaji, serta wabil khusus pengurus dan panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah pilih kita Bapak Ibu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berangkat dari rumah Allah, dari rumah menuju rumah Allah, ingin mendengarkan ilmu agama, baik yang menyampaikan kata Rasulullah maupun yang mendengarkan, sama-sama mendapatkan predikat haji yang mabrur sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berangkat dari rumahmu, berniat ingin mendengarkan ilmu agama, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan kata Rasulullah. Maka duduk kita di sini ini atas pilihan Allah. Syukuri Bapak. Kalau Allah tidak pilih kita tidak duduk di sini duduk. Mungkin kita duduk di depan TV nonton Ikatan Cinta. Tapi malam ini kita duduk karena kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri Bapak. Sehataka qabla saqmika, kata Rasulullah. Manfaatkan waktu sehatmu. Ketika engkau diberi sehat, manfaatkan, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Qabla saqmika, sebelum sakitmu, kata Rasulullah. Jadi kalau sehat ini nyaman kita beribadahku, kalau udah sakit itu agak mulai susah gitu. Yang akan sakit apa kena pisau ya kan dibantat kita bu. Nah duduk susah kan. Nah, tapi kita diberikan sehat Allah, nyaman kita sholat. Tapi kadang kita ni kan saking nikmatnya, saking merasa nikmat sehat terus, kadang ada syukur-syukurnya, kadang kita ditegur Allah. Allah masih sayang dengan kita, ditegurnya, dikasih, dan kita sakit kan? Jadi kalau Allah masih kita sakit itu bukti Allah sayang dengan kita. Makanya orang sakit itu 3 diambil Allah. Pertama aurah wajahnya Allah ambil. Orang sakit itu aurah wajah itu diambil Allah. Yang kedua nafsu makannya diambil Allah. Orang sakit, kita campur pahit atau beliau makan. Maka kita kalau nak tengok orang sakit, kalau kita bawakan kue yang makan bukan yang sakit, yang jaga lima. Dan kita yang bawa pun kita tak ikut makan. Apa dalam boros itu? Yang ketiga Allah cabut, Allah angkat, Allah ampuni dosa-dosanya bagi orang yang sakit. Ketika Allah nak baikkan dia, nak menyembuhkan dia, Allah dua Allah balikkan, satu tak Allah balikkan. Aurah wajahnya Allah balikkan, nafsu makannya Allah balikkan, dosanya tak Allah balikkan. Kadang kita beritahu Allah kan, kadang-kadang manusia itu kalau punya sehat itu dia jarang menyebut Allah. Nak mulut nyebut Allah pun jarang kalau dia sehat. Tapi begitu sakit, kalau Allah yang sebut itu Allah. Allah kan. Astagfirullah, ya Allah. Kadang bercampur dengan maaf ya. Allah maaf. Aku sakit. Aku sehat saja. Itu. Tahu
Makanya kata Rasulullah, manfaatkan sehatmu, mumpung kita diberi sehat, gunakan Bapak Ibu. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, cobalah di dunia dulu gunakan pendengaranku. Cobalah di dunia dulu gunakan akalku untuk duduk di majelis-majelis ilmu, maka aku tak akan berada di dalam api neraka yang menyala ini, ya Allah. Alhamdulillah. Kalau nak nurutkan sibuk, tak sempat terus kita Pak. Kalau nak nurutkan sibuk kita tak sempat kita untuk majelis sibuk terus. Jangankan kita ni yang waras, orang gila ya sibuk, apa lagi kita yang waras? Yang orang gila tu kan pada dia merayau sini. Apa lagi kita yang waras? Maka bersyukurlah kita kalau kita dipilih Allah duduk di majelis taklim, majelis ilmu seperti ini. Berapa lama kita duduk, selama itulah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah selama kita duduk di majelis ilmu, semua ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di lautan kata Rasulullah memintakan ampun bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Berapa macam jenis ikan di lautan itu Pak? Dari yang besar sampai yang kecil, gendang gede, macam-macam ikan, ikan bau, hiu, semua mintakan ampun untuk kita semua. Ikan somang. Sekarang kita mesti somang. Syukur kita. Hayataka qabla mautika kata Rasulullah. Hidupmu kau manfaatkan qabla mautika sebelum matimu. Untuk hidup. Karena dalam Al-Quran itu kalau nafas sudah di kerongkongan semua minta panjangkan umur. Laula akhartani ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Berapa lama? Ila ajalin qarib, sebentar ya Allah. Tapi nafas sudah di kerongkongan. Fir'aun nak bertobat, tapi karena nafas sampai di kerongkongan, tobat Allah tutup. Kita ini termasuk masih bulan Rajab, akhir Rajab. Allah tuangkan taubat di bulan Rajab, raih cepat-cepat. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita Pak, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Jangan putus asa. Apa kata Rasulullah? Lau alimtumul khataya hatta tablumas sama, thumma nadimtum lataballahu alaikum. Seandainya kata Rasulullah penuh langit dosa kita Bu, tak ada dosa orang lain, hanya dosa kita. Tapi kita mau bertaubat kepada Allah, semuanya diampuni Allah. Asal betul-betul taubat. Jangan taubat dulu amin. Pas nak anak ya taubat. Untuk anak, inilah yang terakhir. Tak lama penting. Terakhir Bapak mumpung bulan Rajab. Habis Rajab kita Sya'ban. Ya. Habis bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada satu malam yang istimewa. Kalau kita berdoa tak ditolak Allah. Pintu langit terbuka oleh Allah, buka Allah. Malaikat berturunan di muka bumi. Karena malaikat itu ada dua malam hari rayanya. Kalau kita kan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Malaikat pun ada hari rayanya, malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Jadi di malam nisfu Sya'ban para malaikat berhari raya mereka. Lailatul Qadar pun begitu, mereka berhari raya di muka bumi. Sebentar lagi kita menemukan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan panjang umur Bapak. Yang umur sehat badan sampai malam nisfu Sya'ban, besarkan, agungkan, rayakan harus.
nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Apa bentuk ibadahnya? Mau baca Yasin 3 kali, silahkan. Oh, kamu baca Yasin nak berzanjian, sila. Apa dia? Dah tak harus Yasin. Sumpah kita pengen tahun ini baca surah selain Yasin, silahkan. Tidak bukan dan tidak harus Yasin. Kenapa ulama memilih kita surah Yasin? Kok tidak surah yang lain? Karena kita lanjang surah Yasin ya. Kok surah lain sempat surah Al-Baqarah bacalah. Kok tak kita buka dengan baca Yasin ya masih benar. Masih belum lancar dalam membaca. Apa lagi yang surah yang lain? Berapa kali? 3 kali. Sila. Oh, saya nak kepingin 10 kali baca. Silahkan. Yang penting besarkan, agungkan malam nisfu Sya'ban. Itu malam yang mulia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam nisfu Sya'ban itu kata Rasulullah, semua makhluk, semua umat Nabi Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Semua umat Nabi di malam nisfu Sya'ban Allah ampuni Bapak Ibu, terkecuali jangan ada kita masuk golongan ini. Kalau kita masuk golongan ini sampai malam nisfu Sya'ban, kita tak dapat ampunan Allah. Yang pertama kata Rasul, illa lil musyrikin, orang yang musyrik menyekutukan Allah di malam nisfu Sya'ban dia tak dapat ampunan. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, au musyahin, orang yang bermusuh-musuhan, tidak bertegur sapa, memutuskan tali silaturahim, di malam nisfu Sya'ban dia tak dapat ampunan Allah. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu sampai saat ini memutuskan tali silaturahim, tidak bertegur sapa, selesaikan cepat, minta ampun, minta maaf, minta halal, jangan sampai di malam nisfu Sya'ban kita tak dapat ampunan Allah. Jangan nak nunggu lebah baru nak apa-apa kelamaan. Ya. Nisfu Sya'ban. Karena memutuskan tali silaturahim ini dosanya besar. Dosa dengan tetangga, dosa dengan saudara, dosa dengan kawan, dosa dengan keluarga lebih berat daripada dosa kepada Allah. Sekali kita berdosa dengan manusia, jauh lebih berat daripada 70 dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Kalau dosa kepada Allah di atas 3 sejadah itu cukup dengan tobat. Tapi kalau dosa dengan tetangga, dosa dengan saudara, dosa dengan keluarga, belum kita minta halal, minta maaf, Allah tak akan memaafkan kita, Pak. Sampai di malam nisfu Sya'ban kita masih ada memutuskan tali silaturahim, tak dapat ampunan Allah. Walaupun kata Imam Ghazali, kita beribu-ribu kali bertemu malam Lailatul Qadar, walaupun kita mati dalam Ka'bah sekalipun, kalau kita mati dalam keadaan memutuskan tali silaturahim, tetap mati dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Berat bukan. Jangan menurunkan emosi kita, jangan menurunkan ego kita, ujung-ujung kita menyesal nanti Bapak. Minta maaf itu bukan hina, mulia. Minta maaf itu bukan yang hina, justru kita minta maaf mulia. Memaafkan jauh lebih mulia lagi. Minta maaf itu mulia, memaafkan jauh lebih mulia. Mari kita saling merangkul, saling maaf, memaafkan. Buka, hilangkan ego kita, hilangkan emosi kita, penyakit hati kita bersihkan. Minta kepada Allah, semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penyakit hati susah Bapak. Penyakit hati ini berat. Dengki itu kata Rasulullah, ya kulul hasanat. Kita kalau dengki itu bisa menghabiskan dosa, menghabiskan pahala-pahala kita. Penyakit dengki kata Rasulullah pula, itu bisa menghabiskan pahala kita, 0 pahala kita. Kenapa? Karena kita ada sifat dengki. Kawan, tetangga beli motor baru, paling kita pula yang kalau kita udah sekarang ini suka nak ego. Kalau udah
di dalam grup WA situ kita bisa ngomongkan orang kan. Kau tahu ya tadi kenapa bukan? Kalau siapa tuh yang pakai gincu itu bukan gincu orang asli, muka mana awak tahu? Tengok sampai gigi kan gincu. Gelang yang pakai itu besar itu bukan emas itu, bukan urusan tahu. Cuma pakai emas tak pakai besi perani pun sengaja. Sibuk dengan aib orang, lupa dengan aib orang. Dengki lupa. Mudah-mudahan berkah Isra dan Mi'raj. Allah bersihkan penyakit hati kita. Dua yang tak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Ingat Bapak, yang sampai kita bunyi besar tak dapat ampunan. Yang ketiga, aqul walidain. Yang tak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban, anak yang neraka dengan orang tua. Anak yang durhaka dengan orang tua. Alqamah Pak, di zaman Rasulullah ada yang bernama Alqamah. Alqamah ini bukannya orang ahli maksiat, ahli ibadah. Di mana kalau Rasulullah ada majelis taklim, ada ngajar, Alqamah duduk di situ. Tapi apa yang terjadi di penghujung umur Alqamah? Begitu nak tinggal tak bisa terucap, kaku mulut tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ahli ibadah. Di mana Nabi ngajak duduk Alqamah situ. Begitu dibimbing la ilaha illallah, keruh mulut tak bisa terucap. Karena kata Nabi, "Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa ucap kata Nabi, pesak kecil perempuan laki, kalau dia menjadi akhir kalam, akhir yang dikalamkannya, akhir yang dibacanya, akhir yang diomongkannya, bukan akhir nafasnya, bukan, terakhir yang keluar ucapan mulut terakhirnya itu la ilaha illallah, masuk surga. Jadi seumpama dia sakit hari ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun meninggalnya besok atau lusa, masuk surga. Yang penting kita ada ngomong selain la ilaha illallah. Terakhir omongan itu la ilaha illallah. Kalau nak tinggal itu kita targetkan la ilaha illallah. Sedang-sedang yang bersama yang kita pakai kawan jadi kawan itu. La ilaha illallah. Kalau kawan sudah ucapkan dah la ilaha illallah. Udah diam, jangan lagi diajak bersama. Jangan lagi bertanya mana sertifikat awak yang kemarin itu yang nanti ditarik lagi kita. Biar akhir kalamnya la ilaha illallah. Alqamah tak berucap Pak. Padahal ahli ibadah, ahli duduk di majelis ilmu, tapi kenapa tak berucap? Karena neraka dengan emak. Karena durhaka kepada Tuhan. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, kalau kau mau tahu apakah Allah ridha kepadamu, tengok orang tuamu. Kalau orang tuamu ridha, Allah ridha. Kalau orang tuamu murka, Allah pun bikin murka. Pecah pun kena kita sujud Pak, umrah pun kita beribu-ribu kali, tapi kalau neraka dengan orang tua, semuanya nol, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang neraka dengan orang tuanya sampai malam nisfu Sya'ban yang berharap dapat ampunan. Kalau kita selaku orang tua, maafkan anak kita lupa. Jangan sampai murkanya kita dengan anak menghalangi anak kita mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kalau kita selaku anak, raih bagaimana meraih kedua orang tua kita. Ridhonya, orang tua saya meninggalkan, tak putus berdoa. Bahkan orang tua dalam kubur sekalipun, kata Rasulullah, tasaddaqu ala mautakum walau bi syurbati ma'in. Bersedekahlah kalian, kata
sedekah untuk meninggal. Kenapa? Karena orang di dalam kubur, kata Rasulullah, seperti orang tenggelam di tengah lautan yang luas, Pak. Sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Pertolongan siapa yang diharapkannya? Pertolongan anak. Nak mengharapkan pertolongan ninggal istri, Pak. Ibu meninggal, nak mengharapkan doa laki ibu. Wallahu a'lam. Bapak meninggal, nak mengharapkan doa bini. Wallahu a'lam. Nak mengharapkan doa tetangga. Ya ibu tadi. Paling ramai 3 malamnya. Meninggal kita hari ini, dikuburkan dari siang, malam ini, malam kedua, malam ketiga yang ramai doakan rumah kita. Itu pun yang ramai malam ketiga karena makan nasi. Malam pertama bubur kacang hijau. Malam kedua pun karena makan buburannya. Malam ketiga baru ramai karena makan nasi. Nah, kita harapkan doa tetangga, itulah dia. Dan doa siapa yang kita harapkan? Anak yang soleh dan solehah, yang selalu habis sholat lima waktu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tak dibaca waktu habis sholat lima waktu. Karena doa setelah sholat itu tak ditolak Allah. Manfaatkan, doakan kedua orang tua. Doakan kedua orang tua kita. Karena kata Rasulullah, kalau ada seorang anak sudah tak mau mendoakan kedua orang tuanya, Allah putuskan rezekinya. Artinya Bu, kalau anak itu rajin mendoakan kedua orang tuanya, Allah akan luas lapangkan rezekinya. Mau rezeki lapang, rezeki luas, banyak-banyak doakan kedua orang tua kita, Pak. Paling sedikit sehari semalam 25 kali kita doakan kedua orang tua kita, Pak. Paling sedikit. Rabbighfirli warhamni walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli walidayya 5 kali habis subuh, 5 kali habis zuhur, 5 kali habis asar, 5 kali habis maghrib, 5 kali habis isya, 25 kali sehari semalam. Kalau mau jadi anak yang soleh. Nah, bertemu malam nisfu Sya'ban masih dapat dengan orang tua, belum minta ampun, belum minta maaf, tak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kita selaku orang tua, Pak, maaf, saya bukan menggurui bapak yang lebih tua dari saya. Doa orang tua, kata Rasulullah, doa orang tua dengan anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Jangan kita doakan anak kita bangun kita tengah malam, Pak Bu, sebut anak kita tuh, minta kepada Allah supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, bertanya dengan Allah, wahai Allah, nanti aku masuk surga dengan siapa ya Allah? Kata Allah, Musa, kau nanti masuk surga dengan kau ke pasar, ada penjual daging, itulah kawan kau masuk surga. Jadi Nabi Musa penasaran, apa keistimewaan hanya penjual daging kau bisa masuk surga sama-sama aku? Dia yang ngamalkan aku. Begitu diselidiki oleh Nabi Allah Musa, ternyata si penjual daging itu selesai dia berdagang, balik dia ke rumah, masak lain sebagainya, lupa dia punya emak yang puluh rentah yang sudah sakit. Dia yang mandikan emaknya, dia yang menyuapkan makan emaknya. Begitu dia menyuapkan makan emaknya, keluar dari mulut emaknya berkata, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Kabul. Ini hebatnya doa orang tua. Tiga, yang tak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, yang tak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban nanti itu baku orang yang tak bertaubat, masih suka nak pergi ke tempat, baik dia mengamalkan dia atau dia menjadi tukang amal, sampai nisfu Sya'ban tak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kita nyebutnya orang pintar, kenapa?
Apa kita sebut doa minta? Karena yang datang itu orang bodoh. Orang minta kamu datang, untuk apa datang nanti? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan bulan Sya'ban. Masuk Sya'ban, wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan suci Ramadan. Jadi sudah disinggung oleh ketua panitia, berharap besar kepada Bapak Ibu untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih di bulan suci Ramadan, karena pahala dilipatkan dia berkali. Makmurkan rumah Allah. Kita sama-sama memakmurkan di bulan suci Ramadan. Mulai dari sekarang. Sebenarnya melatih itu mulai dari Rajab kemarin. Karena kata ulama, siapa yang rajin beribadah di bulan Rajab, nanti di bulan Sya'ban dia akan ditolong Allah, dirajinkan lagi. Kalau Sya'ban dia rajin, Ramadan dia ditingkatkan lagi oleh Allah. Kalau nak nunggu Ramadan baru nak bergiat beribadah, paling ada yang mengaku aja. Ayo tamu semangat. Pakai apa lain? Orang tamu. Kalau dari makas ke separuh dah, nanti nak habis. Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu saja dibawa balik Bapak Ibu. Satu bawa balik, jaga sholat 5 waktu. Sebagai penutup Pak, kata ulama, rumah kita akan dicabut berkahnya oleh Allah kalau di rumah kita ada 3 macam. Tak ada baik di rumah kita, tak ada berkah di rumah kita kalau 3 macam ini ada di rumah kita, atau salah satunya ada di rumah kita. Tak ada berkahnya. Apa itu 3 macam? Pertama Bu, Pak, kalau di rumah itu pernah dilakukan perzinahan, tak ada berkah di rumah itu. Yang kedua, kalau di rumah itu ada anggota keluarganya yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa sebab, Allah cabut berkah rumah kita Bapak. Jangan berharap rumah kita berkah kalau ada salah satu anggota rumah tangga kita yang tinggalkan sholat 5 waktu. Sekeluarga pilihan sholat Pak. Sekeluarga Pak. Mudah-mudahan dengan berkah Isra Mi'raj Allah gerakkan hati kita semua, ya, bisa menjaga sholat 5 waktu. Minta dari Allah Pak, ampuni kesalahan kita Pak. Ya Allah, ngaku aku ni berat nak sholat 5 waktu ya Allah, berat benar ya Allah. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Minta berkahnya Allah. Akui kesalahan kita, memang sholat banyak ditinggalkan ya Allah. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah supaya aku lezat menjaga sholat 5 waktu ya Allah. Minta berkahnya Allah. Allah bantu kita Pak. Allah tolong kita. Urusan sholat Allah tegas. Makanya kata Nabi, anak umur 7 tahun tinggalkan sholat. 10 tahun anak kalau disuruh sholat tak mau, pukul ya. Tapi pukulan yang tak berbahaya. Yang ketiga kata ulama, kalau di rumah itu sering meninggalkan makanan, minuman 1 malam sampai basi dibuang. Esok malam bertumpuk lagi makan, bertumpuk lagi minuman basi buang. Suka meninggalkan makan minuman sampai basi dibuang, berkah dijemput Allah. Kenapa sampai bertumpuk makanan minuman sampai basi itu? Sebabnya aku Bapak masih pelit. Coba dibagi dengan tetangganya. Tak ada lagi basi. Ini tahan buat kami busuk. Baru dibuang. Makanan begitu tak sampai basi dibuang. Allah cabut keberkahan. 3 macam Bapak Ibu. Di rumah kita yang ada dilakukan tidak ada berkah. Pertama, kalau pernah dilakukan perzinahan, Allah cabut berkah. Yang kedua, kalau ada anggota keluarga kita yang meninggalkan sholat 5 waktu, Allah cabut berkah. Yang ketiga, yang sering meninggalkan makanan minuman yang sampai basi dibuang, bisa Allah cabut keberkahan. Mudah-mudahan dengan berkat Isra dan Mi'raj ini Allah jadikan anak keluarga kita semuanya dapat menjadikan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan Allah sehat walafiat kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama kita menyambungkan, membesarkan ibadah di bulan suci Ramadan
آمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا